Namaku Ahmad. Aku bukan siapa-siapa. Hanya seorang pemuda biasa dari desa kecil di Banyumas. Hidupku sederhana, ibadah tak pernah tinggal, dan aku percaya, kebaikan akan selalu berbuah kebaikan. Tapi rupanya, aku salah satu orang yang diberi cobaan luar biasa. Dan semua itu dimulai dari pertemuanku dengan wanita bernama Dewi. Aku pertama kali bertemu Dewi saat pengajian akbar di kota. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut, dan hijabnya menjuntai indah menutupi dada. Tak butuh waktu lama, aku jatuh cinta. Keluargaku menyetujui. Bahkan, saat aku datang melamar, keluarganya tampak menerima dengan tangan terbuka. Terutama ibunya, Bu Nunung. Ia terlihat ramah, sedikit pendiam, dan penuh senyum, terlalu penuh, menurutku. Dewi anak tunggal. Ayahnya sudah lama meninggal. Setelah menikah, kami tinggal di rumah besar milik ibunya. Disinilah semuanya mulai terasa. Tidak biasa. Hari pertama tinggal di rumah mertua, aku mulai merasa ada yang janggal. Rumah itu terlalu dingin, bahkan saat siang hari. Dindingnya tua, penuh lukisan-lukisan Jawa kuno yang aku tak mengerti artinya. Di pojok ruang tamu ada kendi besar, dan anehnya, setiap jam 2 malam, kendi itu berbunyi sendiri seperti dipukul dari dalam. Namun aku menahan diri. Mungkin hanya sugesti. Mungkin aku hanya belum terbiasa. Tapi malam itu, aku melihat sesuatu yang membuatku sulit tidur sejak hari itu. Sekitar pukul 1.30 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara seperti letusan kecil dari luar rumah. Aku membuka jendela kamar perlahan. Dan disitulah aku melihatnya. Sebuah bola api melayang cepat di atas genteng. Warnanya merah kekuningan. Ekornya mengepul seperti api kemenyan. Bola itu menukik dan duar. Sebuah lubang menganga di atap dapur. Genteng pecah berserakan. Dan dari dalam rumah terdengar suara teriakan lirih. Seperti orang dicekik. Aku spontan keluar kamar, berlari menuju dapur. Tapi pintunya sudah dikunci. Tak lama kemudian, Bu Nunung muncul dari arah berlawanan. Matanya merah, tanpa ekspresi. Ia hanya berkata, "Udah, Mas Ahmad, jangan ikut campur urusan rumah ini." Pagi harinya aku bangun dengan kepala berat. Tapi yang lebih aneh, atap yang semalam bolong, kini sudah utuh kembali. Tak ada jejak pecahan genteng. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Aku mencoba bicara pada Dewi, tapi ia hanya diam. Sesekali menunduk. Wajahnya tegang. "Mas, kalau kamu merasa aneh di rumah ini, banyakin istighfar aja. Jangan tanya apa-apa dulu. Tolong," ucapnya pelan. Aku bingung. Tapi sesuatu dalam diri Dewi membuatku yakin. Ia tahu sesuatu. Dan ia sedang menyembunyikannya dariku. Malam berikutnya, hal serupa terjadi. Bola api kembali datang. Kali ini, ia menabrak pohon mangga di halaman, dan daun-daunnya langsung hangus. Tapi Bu Nunung hanya diam di teras, tersenyum, seperti sedang menonton pertunjukan. Dan sejak malam itu, aku mulai sakit. Perutku terasa terbakar. Air wuduku sering tumpah sendiri. Dan suara azan terdengar sangat jauh dari telingaku. Aku mulai merasa, aku telah masuk ke dalam rumah yang salah. Dan mungkin, telah menikahi putri dari seorang dukun santet. Malam itu hujan rintik turun perlahan. Angin bertiup lembut. Tapi hawa di dalam rumah justru terasa panas dan menyesakkan. Dewi sudah tidur lebih dulu. Aku memaksakan mata terpejam. Tapi rasa tak nyaman di dadaku membuatku terus terjaga. Perutku kembali terasa panas. Rasanya seperti ada bara menyala di dalam lambungku, menyebar ke dada, menusuk hingga ke punggung. Tak kuat menahan, aku pun bangun, mengambil air wudhu. Namun anehnya, air keran tiba-tiba berhenti mengalir. Aku berjalan ke arah dapur, mencari ember cadangan. Tapi langkahku terhenti saat aku mendengar suara samar dari belakang rumah. "Yaya! Ahmad bin Saadin, darahmu hangat, dagingmu lembek. Tunduklah engkau, tunduk." Tubuhku langsung merinding. Itu suara Bu Nunung. Perlahan-lahan, aku membuka sedikit celah jendela di dapur yang mengarah ke halaman belakang.
Di bawah pohon randu tua yang menjulang, aku melihatnya. Bu Nunung duduk bersila, menghadap kobaran api kecil yang menyala dari tungku tanah liat. Di depannya ada seekor ayam hitam, sebuah mangkuk berisi darah, dan segumpal kapas yang entah diambil dari mana. Tangannya menggenggam boneka kecil dari kain kafan yang dililit benang merah. Boneka itu ditusuknya berkali-kali dengan jarum panjang sambil menyebut namaku. Ahmad, Ahmad, enyahlah dari rumahku. Kau membuat api lilin ini padam. Wibawaku runtuh karena sholatmu. Dadaku berdegup tak karuan. Selama ini aku berpikir, Bu Nunung hanya menyimpan aura aneh. Tapi malam ini membuktikan semuanya. Aku tinggal serumah dengan seorang dukun santet. Dan lebih buruknya, aku adalah target utama. Pagi harinya aku terbangun dengan tubuh lemas. Darah keluar dari hidungku. Entah karena mimpi buruk atau efek dari malam yang kuintip. Tapi yang lebih membuatku terkejut, bantal yang kupakai basah oleh darah ayam. Tidak mungkin itu milik ayam betulan, karena bau amisnya menusuk, dan warnanya kental pekat seperti baru saja diperas. Aku menatap Dewi yang sedang menyisir rambut di depan cermin. Dek, semalam aku lihat ibu di belakang rumah, dia nyebut namaku sambil. Dewi menoleh, wajahnya pucat. Tapi kali ini, ia tidak diam. Aku tahu, Mas. Aku tahu semua tentang itu. Tapi aku tak berdaya. Aku menggenggam tangannya. Kamu harus jujur. Kalau ini terus berlanjut, aku bisa mati. Air mata mulai jatuh di pipinya. Mas, kamu terlalu rajin ibadah. Kamu terlalu dekat dengan Allah. Dan itu yang membuat ibu merasa terganggu. Ilmu hitamnya mulai lemah karena kehadiranmu di rumah ini. Sejak hari itu, aku mulai waspada. Aku tak pernah lagi minum apapun selain dari air yang aku rebus sendiri. Makanan kadang ku beli diam-diam dari warung dekat masjid. Tapi sakit itu tak juga hilang. Sampai suatu malam, aku memutuskan kembali mengintip. Kali ini bukan dari dapur, tapi dari celah atap gudang, tempat di mana Bu Nunung sering mengurung diri. Dan malam itu, yang kulihat membuat kakiku hampir lumpuh. Di tengah ruangan remang, ia duduk memegang tengkorak kepala manusia. Api dari lilin hitam menyala di sekeliling ruangan. Bau kemenyan menyatu dengan amis darah. Di atas meja, ada foto wajahku yang disayat di bagian mulut dan mata. Lumpuhkan lidahnya, butakan mata batinnya. Biar dia pergi dari rumah ini, tak ada cahaya boleh tinggal di sini. Saat itulah aku sadar ini bukan hanya kebencian. Ini perang antara terang dan gelap. Dan satu-satunya jalan selamat adalah melawan atau pergi. Tapi aku tak ingin pergi sendiri. Aku harus bawa Dewi keluar dari neraka ini. Tubuhku benar-benar mulai menyerah. Setiap kali aku hendak sholat, tengkuku terasa panas seperti dibakar. Dan saat takbiratul ihram, pandanganku berkunang-kunang. Ketika rukuk, jantungku berdetak tak wajar, dan saat hendak sujud, tubuhku tak bisa menunduk. Seolah-olah ada beban berat menekan punggungku. Aku paksakan sujud dengan linangan air mata. Tapi seketika itu pula, aku muntah darah. Darah kental, hitam, dan amis. Tubuhku menggigil hebat. Dewi menangis di sampingku. Mas Ahmad, tolong kita pergi dari sini. Aku takut ibu akan membunuhmu. Aku hanya bisa menggeleng. Tidak, Dewi. Kalau kita pergi sekarang, tanpa perlawanan, aku akan mati dalam pel malam itu. Aku menunggu waktu sepertiga malam terakhir. Meski tubuhku lemah dan langkahku gemetar, aku berwudu dengan air yang kubacakan ayat kursi. Aku tegakkan sholat malam sambil menahan sakit. Di rakaat terakhir, aku menangis terseduh-seduh memohon kepada Allah. Aryan, kita harus melawan dengan cara yang benar. Ya Allah, aku tidak bisa melihat makhluk yang kau ciptakan dari api itu, tapi mereka bisa melihatku. Lindungi aku dan istriku dari kejahatan yang tersembunyi. Menjelang subuh, aku mendengar suara ledakan kecil dari atas plafon. Aku bangun, mengecek keluar kamar, dan saat itu kulihat sesuatu yang tak bisa dilupakan seumur hidup. Atap rumah bagian dapur bolong, seperti terkena hantaman benda panas. Di lantai dapur,
Ada bekas gosong dan luka terbakar. Dewi menjerit. Itu pasti bola api santet. Mas, ibu gagal menembus sholatmu semalam. Jadi santet itu memantul kembali dan menghantam rumah sendiri. Aku tak tahu apakah itu benar, tapi satu hal pasti. Makin aku bertahan dalam ibadah, makin keras santet itu menyerang. Beberapa hari kemudian, tubuhku masih lemas, tapi lebih baik. Aku mulai mendeteksi benda-benda aneh di rumah. Suatu pagi, saat sedang merapikan tempat tidur, aku menemukan benda seperti lidi terikat rambut dengan kain putih lusuh di bawah bantal. Langsung aku ambil dan bungkus dengan plastik. Lalu aku bawa ke masjid untuk dimusnahkan. Ustadz Gofar, imam masjid tempatku biasa sholat, melihat raut mukaku yang pucat. Mas Ahmad, ini bukan sembarang benda. Ini sarana kiriman. Bisa dari orang rumah, bisa dari luar. Tapi baunya ini bukan baru. Sudah lama diletakkan. Hatiku runtuh. Berarti aku sudah jadi target sejak awal. Ustadz mengangguk. Tapi Allah sedang melindungimu. Jangan berhenti ibadah. Justru saat-saat seperti ini, iman diuji paling keras. Aku pulang dengan dada yang berat. Dan malam itu, saat lewat di depan kamar Bu Nunung, aku mendengar suara tawa lirih, parau, dan panjang. Dia belum mati, tapi sebentar lagi. Aku menempelkan telinga ke pintu. Tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada bayangan. Lalu tiba-tiba, pintu kamar terbuka sendiri. Kosong. Tidak ada siapapun. Tapi di sudut kamar, aku melihat sesosok tubuh duduk bersila. Kepalanya tak ada. Darah mengucur dari lehernya. Tapi tubuh itu tertawa. Tertawa, sambil menggerakkan tangannya memanggilku ke dalam. Aku mundur perlahan-lahan. Keringat dingin mengucur dari seluruh pori tubuhku. Dewi muncul di belakangku. Wajahnya pucat pasi. Itu bukan ibu. Itu jin peliharaannya. Dia dikirim untuk menjaga kamar dari orang yang mencoba masuk. Aku menatap Dewi. Suara tercekat. Kita tak bisa lama-lama di sini. Sebelum semuanya terlambat. Aku tahu bukan hanya fisik yang diserang. Tapi sekarang, jiwaku pun mulai diganggu. Jika aku tidak segera membuat keputusan besar, entah apa yang akan terjadi. Malam itu aku putuskan untuk tidak tidur sama sekali. Dewi pun menemaniku, meski matanya sembab karena ketakutan dan lelah. Aku siapkan air mineral yang kubacakan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Naas, dan ayat kursi. Kusemprotkan ke setiap sudut rumah, termasuk kamar Bu Nunung. Aku tahu dia tahu apa yang kulakukan, tapi dia diam. Tatapannya tajam. Bibirnya menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tak kupahami. Mulutnya diam, tapi pikirannya mengirim santet, kata Dewi dengan suara pelan. Aku mengangguk, dan mulai membaca surat Al-Baqarah dari ayat pertama. Alif Lam Mim. Suasana rumah mulai berubah. Udara menghangat. Dinding-dinding bergetar pelan. Lampu beberapa kali redup. Di luar, angin seperti meraung. Dan sekitar jam 2 dini hari, suara jeritan itu terdengar. Hentika aan. Aku terbakar. Aku tetap membaca meski tubuhku menggigil. Jeritan itu berpindah-pindah. Kadang dari dapur, kadang dari plafon, kadang dari bawah lantai. Aku teruskan membaca hingga nyaris subuh. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar dari arah ruang tamu. Aku dan Dewi berlari ke sana. Gorden terbakar. Api menjalar ke sisi dinding, dan plafon mulai menghitam. Aku segera menyiram dengan air yang sudah kubacakan doa, dan Dewi membantu memadamkan api dengan handuk basah. Saat azan subuh berkumandang dari masjid sebelah, semua menjadi hening. Api padam sendiri, udara kembali dingin, dan aku melihat Bu Nunung tergeletak di depan kamarnya. Ia pingsan, tapi sebelum tubuhnya tak sadarkan diri, ia sempat melirikku dengan mata penuh benci. Kau harus pergi dari rumah ini, atau kalian semua akan mati. Setelah kejadian semalam, aku dan Dewi tak berani tidur. Kami hanya duduk sambil berzikir di ruang tamu. Pagi itu, Bu Nunung sudah sadar,
Tapi wajahnya berbeda. Pucat, matanya cekung, dan suaranya serak seperti bukan suara manusia. Ia mendatangi Dewi yang sedang mencuci piring. Aku mengawasi dari jauh. Tiba-tiba, Bu Nunung menjerit keras dan melempar segenggam tanah kuburan ke arah Dewi. Namun, sebelum tanah itu menyentuh tubuh istriku, seperti ada dinding tak terlihat yang menahan. Tanah itu mental, dan Bu Nunung terpelanting ke belakang. Tubuhnya berguling sampai ke ruang tamu. Ia menjerit kesakitan. Ah! Dia melindunginya. Kalian semua akan musnah. Aku tak tahan lagi. Siapa yang melindungi kami? Jin. Setanmu? Ini Allah yang melindungi kami. Tubuh Bu Nunung menggeliat-geliat. Mulutnya berbusa. Dan di saat itu, dari pojok ruangan, muncul asap hitam yang membentuk sosok mengerikan, tinggi besar, bertanduk, bermata merah. Dewi menjerit ketakutan. Sosok itu meraung marah, menatap Bu Nunung dan berkata dengan suara berat, "Aku sudah cukup memberi kekuatan. Tapi kau lemah sekarang. Aku akan mengambil kembali semuanya, termasuk jiwamu." Seketika sosok itu membakar dirinya sendiri, dan Bu Nunung ikut menggeliat keras. Tubuhnya mengejang seperti terbakar dari dalam. Bau daging terbakar memenuhi ruangan. Aku membaca ayat kursi keras-keras. Dan dalam sekejap, sosok itu menguap menjadi asap tipis. Bu Nunung terbaring tak berdaya. Tubuhnya basah oleh keringat. Dan wajahnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Ia pingsan lagi pagi itu. Sinar matahari masuk melalui celah-celah jendela yang kaca-kacanya masih dipenuhi bekas jelaga. Rumah ini tak leg Bu Nunung masih terbaring lemah di kamarnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Tubuhnya menggigil seperti orang tua renta yang kehilangan daya hidup. Tak ada lagi kekuatan mistis dalam dirinya. Jin peliharaannya telah meninggalkannya. Aku berdiri di depan kamarnya, menatap sosok wanita yang pernah memusuhiku dengan segala kebencian karena aku rajin ibadah. "Kenapa kamu tidak pergi sejak awal?" gumamnya lirih. Aku tersenyum lemah. Karena aku ingin menunjukkan padamu bahwa kebaikan tak bisa dikalahkan oleh kebencian, apalagi oleh jin dan santet. Tapi sekarang, aku dan Dewi harus pergi. Ia menoleh. Matanya penuh kesedihan, bukan karena kami akan pergi, tapi karena ia tahu kekalahan itu datang dari dirinya sendiri. Dewi menangis sepanjang perjalanan. "Kita sudah kehilangan banyak hal di rumah itu, Mas. Tapi aku lega. Akhirnya kita keluar juga." Aku menggenggam tangannya erat. "Kita belum kehilangan apa-apa, Dewi. Justru kita diselamatkan Allah dari tempat yang nyaris membunuh kita, secara jasmani dan ruhani. Kami mengontrak rumah kecil di desa sebelah. Sederhana, tapi penuh ketenangan. Tak ada bola api melayang, tak ada jeritan gaib di malam hari, dan atapnya tidak pernah bocor karena benda gaib yang jatuh dari langit. Aku kembali berdagang kecil-kecilan, dan Dewi membuka jasa menjahit. Perlahan, kami menata hidup, dan setiap malam, rumah kecil kami dipenuhi suara tilawah Al-Quran. Bukan bisi. Beberapa bulan kemudian, kami mendengar kabar bahwa Bu Nunung sakit keras. Seluruh tubuhnya lumpuh perlahan, mulai dari kaki hingga leher. Ia tak bisa bicara, hanya bisa menangis dengan mata terbuka. Kan santet. Sama. Udara di dalamnya terasa berat, usang, dan penuh luka. Tak ada lagi yang datang padanya untuk minta pasang susuk, pelet, atau santet tetangga. Ia kini hanya seorang perempuan renta yang menunggu ajal dalam sepi. Jin-jin yang dulu jadi pelindungnya telah berkhianat dan membakarnya dari dalam. Sempat aku ingin datang menjenguk, tapi Dewi menahanku. "Cukuplah doamu, Mas. Ampunilah dia. Mungkin itu yang paling dibutuhkannya sekarang." Malam itu, aku berdoa dengan sungguh-sungguh, "Ampuni kesalahan ibu mertuaku. Jangan hukum dia melebihi apa yang telah ia rasakan. Jadikan sisa umurnya sebagai ladang tobat. Bukakan pintu ampunan MU untuk dia, sebagaimana Engkau telah selamatkan aku dan istriku dari niat jahatnya." Hidupku tak pernah sempurna, tapi aku belajar bahwa iman adalah benteng yang tak bisa ditembus oleh kegelapan, tak peduli seberapa kuat sihir yang dikirimkan kepadanya. Kami bukan menang karena berani,
Kami menang karena Allah menyelamatkan.